1999年，我项少龙乘坐时光机回到了2000多年前。 Kisah ini dimulai pada tahun 1999 ketika seorang pria bernama Hong Siulung menjelajah waktu menggunakan mesin waktu hingga 2000 tahun yang lalu hanya demi menyaksikan Kaisar Qin naik tahta. Namun ternyata Jinzheng, raja yang asli, sudah lama mati. Untuk kembali lagi ke masanya, Hong melatih seorang pemuda polos bernama Chiu Pon demi berpura-pura menjadi raja. Akan tetapi, setelah menghabisi dua pesaingnya, Pon berubah dari pemuda lugu menjadi Kaisar Qin yang kejam dan lalim. Kepercayaan di antara mereka berdua mulai berubah, sehingga membuat Hong harus pergi dari ibu kota bersama keluarganya ke tempat terpencil. Daddy， 干嘛？我要改名。改名？宝儿不错啊，改什么名字？我想像大雕那样，自由自在的在天上飞。我要叫阿宇。 Kembali ke tahun 2025, di tempat mesin waktu itu berada, sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Ken menggerebek tempat tersebut. Dia baru saja keluar dari penjara, dan tujuannya di sana hanyalah satu, yaitu menggunakan mesin waktu yang dulu dia ciptakan. Ken sangat kesal kepada Dr. Wu dan juga Tuan Li, sebab mengapa dirinya yang harus masuk penjara, padahal sesuai dengan perjanjian mereka, dia yang seharusnya jadi orang pertama yang menjelajahi waktu. Tetapi gara-gara seorang prajurit terakota, Hong Siulung mereka pilih dan membuat dirinya dipenjara secara tidak adil selama 20 tahun. Tuan Li pun mengatakan jika dia terpaksa melakukan hal tersebut, sebab impian Ken itu bukanlah mencoba mesin waktu, melainkan merubah sejarah. Ken tidak peduli dengan semua omong kosong itu. Dia lalu menodongkan pistolnya ke kepala Tuan Li yang kemudian meminta Dr. Wu mengaktifkan mesin waktu. Dr. Wu pun menjelaskan jika dia tidak akan memberikan receiver sinyal yang digunakan untuk Ken kembali. Namun Ken telah mengantisipasi hal tersebut dengan menempatkan putrinya yang bernama Galie bekerja di sana sehingga dia tahu di mana letak receiver tersebut. Sebelum Ken kembali ke masa lalu, dia berucap jika tujuannya tetaplah sama, yaitu menggantikan Kaisar Qin demi menjadi raja pertama dalam sejarah. Dan inilah Back to the Past 2025. Di sebuah perkampungan kecil yang didirikan oleh Hong, para penduduk di sana terlihat sedang bermain permainan sepak bola. Tak lama, Kanselir Li datang ke sana, hanya untuk melihat bagaimana kabar Hong serta mengabarinya tentang situasi kerajaan saat ini. Li mengatakan jika saat ini sang raja sedang berusaha mengalahkan kerajaan yang ke-6, dan bila dia bisa merebut kerajaan Qi dengan mudah, sang raja pasti akan segera mengumumkan kemenangannya itu. Hong hanya bisa mengelus dadanya, sebab Pon punya ambisi yang begitu sangat besar, belum lagi dirinya yang sangat terobsesi dengan hidup 100 tahun. Kanselir Li mengerti dengan bagaimana cemasnya Hong terhadap sang raja. Apalagi sang raja sendiri sering membicarakan dirinya. Mungkin ini adalah kali terakhir mereka berdua bertemu. Sebab setelah kerajaan terakhir bisa mereka taklukkan, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertemu kembali. Sementara itu, sang raja terlihat tengah dalam perjalanan bersama dengan prajuritnya menuju kerajaan ke-6. Dan sebenarnya selama ini, Pon telah menggunakan taktik yang diajarkan oleh Hong dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kini tinggal satu kerajaan lagi yang harus dia taklukkan. Dan bila ke-6 kerajaan itu berhasil dia taklukkan semuanya, mungkin hal terakhir yang dia lakukan adalah membunuh mantan gurunya tersebut. Ribuan prajurit dikerahkan untuk menaklukkan kerajaan ke-6. Namun siapa sangka, di tengah-tengah perjalanan mereka, sebuah sergapan dari Ken dan timnya meluluhlantahkan ribuan pasukan Kaisar Qin. Melihat keadaan yang sangat berbahaya bagi mereka, Man Piu lalu meminta rajanya untuk mundur. Dan seketika yang ada di bayangan Pon hanyalah gurunya. Melihat target mereka kabur, Ken beserta dengan yang lainnya mengejar dari belakang. Tetapi setelah mereka berhasil menangkapnya, ternyata itu adalah Kanselir Li. Awalnya mereka menduga kalau itu adalah sang kaisar. Makanya mereka mengkloning wajahnya agar Ken bisa menjadi kaisar selanjutnya. Namun setelah melihat baju zirah di tubuhnya, Ken pun menduga kalau dia bukanlah sang kaisar.
你大王在哪里？ Hong saat ini terlihat sedang makan bersama dengan kedua istrinya yang bernama Fong dan Qing serta putranya Bowie dan juga Tang Yik. Hong mengatakan jika Kaisar Qin akan segera menyatukan keenam kerajaan dan mungkin setelah itu dia akan mendatangi dirinya. Keberadaan mereka di sini mungkin tidak akan aman lagi. Jadi untuk menghindari kemungkinan terburuk yang akan terjadi, mereka harus segera pindah dari sini. Segera setelahnya, kedua istri Hong segera menyiapkan segala perlengkapan yang mereka butuhkan untuk menuju tempat persembunyian mereka. Tak lama, Pon dan beberapa pasukannya telah tiba di sana. Dia lalu meminta Hong mengobati luka pasukannya. 马上替他疗伤。 Dan setelah beberapa saat melihat luka di tubuh prajurit itu, Hong pun terkejut karena luka itu berasal dari sebuah peluru. Hong menjelaskan kepada Pon jika ini dinamakan peluru yang ditembakkan dari sebuah senapan. Dan jika mereka berasal dari tempatnya, mungkin mereka tidak akan mencelakainya. Kedua istri Hong pun lalu membela suami mereka. Jika andai saja dari awal dia memang hanya percaya kepada suami mereka, mungkin dia tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Apalagi gara-gara dirinya, mereka semua hidup ketakutan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, Kanselir Li datang dengan ditodong sebuah pistol oleh George. Hong lalu segera bersembunyi, sebab George melepaskan tembakan yang membunuh beberapa pasukan Pon. Hong melakukan ancang-ancang, melemparkan pecahan guji tanah liat yang kemudian menyerang George. Hong lalu bertanya tentang siapa yang mengirimnya dan tujuan apa dirinya di tempat ini, namun belum juga George berbicara, Man Piu keburu memenggal kepalanya. Hong marah karena kenapa Man Piu malah membunuhnya sebelum dia mendapatkan informasi apapun. Dia lalu mengambil semua peralatan yang ada di tubuh George, termasuk headset komunikasi. Kanselir Li meminta maaf kepada sang kaisar jika dia membocorkan tempat dia bersembunyi. Po tidak peduli dengan apapun alasan bawahannya itu, yang kemudian menarik pedangnya dan menghunuskannya ke tubuh Kanselir Li. Hong kesal melihat tindakan Pon yang begitu dengan mudah membunuh bawahannya, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Pon mati begitu saja. Dia lalu mengajak mereka semua untuk lekas pergi dari sana. Namun diam-diam, ternyata Ken telah berada di sana. Hong meminta mereka semua untuk melewati jalan rahasia yang ada di bawah rumahnya, yang sebenarnya saat awal dia membuat jalan rahasia itu akan digunakannya untuk kabur jika suatu saat nanti Pon beserta para prajuritnya menyerang dirinya. Let's go! Dengan menggunakan gerobak kereta, mereka pun meluncur dari atas bukit menuju ke hutan perlindungan, sambil terus bertahan dari serangan Ken beserta dengan anak buahnya. Sebelum masuk ke dalam hutan, Tang Yik melepaskan dulu sebuah suar penanda agar kawanan mereka yang ada di tembok persembunyian segera membantu mereka. Di dalam hutan lindung, mereka semua pun berpencar mencari tempat persembunyian sembari menunggu bantuan datang. Suara kicauan burung pun terdengar, dan itu berasal dari rekanan Hong. Hong senang melihat Steward Tu beserta dengan Xin Yao datang ke sana, dan segera meminta mereka berdua untuk membawa yang lainnya ke benteng sebab dirinya akan mencari sang kaisar lebih dahulu. Sementara itu, Fong dan Tang Yik terlihat berjalan menyusuri hutan, mencari kawanan mereka. Tiba-tiba sebuah tembakan mengenai Tang Yik, dan Fong langsung disandera oleh Ken. Pon dan Man Piu masuk ke dalam sebuah gua yang terletak di dalam hutan, berusaha bersembunyi dari kejaran Yu. Man Piu lalu minta izin rajanya untuk bertarung, dan sang kaisar mempersilahkannya. Man Piu memang berhasil menusuk tubuh Yu, namun sebuah granat meledak tepat di bawah tubuhnya. Ledakan tersebut memancing Hong untuk masuk ke dalam gua. Dia lalu menemukan keberadaan Pon dan memintanya untuk tetap berwaspada.
Pon bertanya tentang perkataan Hong sebelumnya yang mengatakan tentang jalan rahasia itu digunakan untuk mencegahnya karena apakah dia merasa terancam oleh dirinya. Hong pun mengatakan, jika bertahun-tahun ini dia telah membunuh banyak orang, dan mungkin setelah dirinya menaklukkan kerajaan yang terakhir, Hong meyakini kalau dia pasti akan mengincar dirinya. Mereka berdua pun saling beradu argumen, sampai-sampai tak menyadari kalau Galie tengah menguping pembicaraan mereka. Galie yang mencoba lari dari mereka berdua tak sengaja tersandung, sehingga dirinya malah hampir terjatuh ke dalam jurang. Hong segera menolong Galie yang hampir jatuh ke dasar jurang. Pon ingin membunuh Galie, namun Hong mencegahnya karena lebih baik membawa dirinya dalam kondisi hidup. Hong lalu bertanya kepada Galie dengan apa tujuan mereka mengincar sang kaisar. Galie tidak menjawab pertanyaan tersebut, dan malah balik bertanya tentang mengapa Hong tidak kembali ke zaman mereka. Hong pun mengatakan jika itu tidak semudah yang dia bayangkan, dan lebih baik Galie ikut bersamanya agar dia mengerti dengan apa yang dirinya maksud. Segera setelahnya, mereka bertiga sampai juga di benteng pertahanan. Mereka menyambut Hong dengan perasaan senang, namun tidak dengan keberadaan sang kaisar. Bahkan Xin Yao menyindir Hong dengan mengatakan jika dirinya pasti sangat menyayangi muridnya, karena bertahun-tahun dia membuat benteng dan jalan rahasia, itu akan digunakannya untuk menghentikan orang ini, namun hari ini dia malah membiarkan ular itu masuk. Orang-orang di sana tidak peduli kalau yang ada di hadapan mereka itu adalah sang kaisar negeri ini. Bahkan beberapa di antara mereka ingin sekali membunuhnya. Hong lalu melerai keributan kecil di sana, dan segera memasukkan Pon ke dalam kerangkeng besi. Hong lalu berpesan kepada putranya untuk mengawasi sang kaisar selalu, sebab banyak musuh yang pasti akan datang ke tempat ini. Xin Yao mengajak Hong untuk berbicara empat mata dengan dirinya, bertanya tentang mengapa dia harus berbuat sejauh ini demi melindungi mantan muridnya itu. Benteng ini telah menjauhkan mereka dari perang selama 20 tahun. Namun hari ini, dirinya malah membawa tukang perang itu ke sini. Ini berbahaya bagi keluargamu dan juga para muridku, sebab dialah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di benteng. Menghadapi situasi yang kurang begitu menguntungkan serta tidak adanya kabar dari putrinya membuat Ken agak sedikit panik. Max selalu bertanya dengan langkah apa yang selanjutnya Ken lakukan. Anak buahnya telah mati 2 dan sang raja juga sudah pergi. Ken pun mengatakan jika dia akan membereskan semua masalah ini. Hong tidak akan meninggalkan keluarganya. Jadi selama wanita ini ada di sini, mereka bisa melakukan negosiasi untuk mendapatkan sang raja kembali. Hong menemui Galie di dalam kurungannya untuk memberikan dirinya sepiring makanan. Dia lalu memegang ponsel milik Galie. Dan sangat terkejutnya dirinya ketika mengetahui kalau di zaman sekarang sudah sangat secanggih ini. Galie lalu menunjukkan benda lainnya di hadapan Hong. Sebuah benda kecil ciptaan ayahnya yang bisa berubah menjadi alat transportasi seperti motor dan juga papan seluncur yang bisa terbang. Hong terkagum-kagum melihat penemuan Ken. Bahkan dia menganggap kalau ayahnya itu setara dengan Einstein. Galie pun bercerita jika ayahnya dulu adalah kepala R&D di perusahaan teknologi Lei Xiuchu. Dia memang menemukan mesin waktu, namun Tuan Li waktu itu lebih memilih dirinya untuk menjadi orang pertama yang menjadi penjelajah waktu. Tetapi karena dirinya tidak pernah kembali, harus ada yang disalahkan, dan ayahnya harus dipenjara selama 20 tahun secara tak adil. Hong meminta maaf jika karena dirinya ayahnya malah dipenjara, tetapi yang masih membuat dirinya bingung itu adalah tentang apa tujuan mereka ke tempat ini. Galie pun lalu mengatakan jika tujuan mereka adalah merebut tahta milik Kaisar Qin. Hong terkejut mendengar hal tersebut dan segera menemui Pon untuk memberikannya sebuah pelindung anti peluru. Pon lalu sedikit bercerita jika apa yang dilakukan ini ternyata telah menimbulkan kebencian yang mendalam bagi semua orang. Menyatukan bangsa ini takkan terwujud tanpa adanya pengorbanan, dan jika terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya sekarang, dia meyakini akan ada lebih banyak perang dan kematian. Hong merasa sangat bersalah dengan apa yang dilakukan Pon selama ini, sebab sedari awal dirinya lah yang menyuruhnya untuk berpura-pura menjadi Jingjeng. Karena tujuan dirinya hanyalah ingin pulang kembali ke asalnya. Dirinya yang sekarang ini adalah monster yang dia ciptakan. Dan setiap kapanpun dia merenggut nyawa seseorang, Hong merasa seolah-olah dia terlibat dengan semua itu. Pon pun lalu mengatakan, jika selama 20 tahun ini dia selalu memikirkan gurunya. Dan setelah semua ini usai, Pon meminta gurunya itu untuk tidak perlu takut dengan keselamatan keluarganya lagi. Apalagi selama ini, dia selalu ingin mengucapkan kata terima kasih di depan gurunya tersebut. Tak lama, Bowie yang panik memanggil ayahnya, sebab saat ini Tang Yik sedang terluka. Hong lalu membawa Galie untuk mengobati luka tembakan di tubuh Tang Yik. Galie segera memeriksanya, dan segera mengeluarkan alat canggih untuk mengobati luka Tang Yik. Dan setelah beberapa saat Tang Yik mendapatkan perawatan, kondisinya semakin membaik. Tang Yik meminta maaf kepada Hong, karena dia kehilangan Fong. Hong lalu minta Tang Yik untuk tidak perlu memikirkan hal tersebut, dan lebih baik beristirahatlah saja.
Hong berterima kasih kepada Galie karena telah menolong saudaranya dan mengatakan jika teknologi di masa depan begitu sangat canggih. Galie pun mengatakan jika teknologi digunakan dengan benar, maka itu akan bisa membuat banyak nyawa terselamatkan. Tetapi bila disalahgunakan, mereka bisa menjadi korbannya sama seperti halnya dirinya. Hong tidak merasa menjadi korban karena setidaknya di sini dia sudah berusaha hidup bahagia dan bermakna. Tiba-tiba hati Galie berbunyi dan itu berasal dari Ken yang mengatakan jika saat ini istri Hong ditawan oleh mereka. Ken ingin melakukan pertukaran, tetapi dia menginginkan sang putri serta sang kaisar. Hong menolak hal itu dan meminta Ken untuk memilih salah satu di antara mereka berdua. Ken lalu mengatakan jika dia memilih menukarkan istrinya dengan sang kaisar, karena Ken berpikir ada sebuah kebaikan yang lebih besar jika dia memilih sang kaisar dibandingkan putrinya itu. Galie kesal mendengar pernyataan ayahnya tersebut, padahal dia ikut ke zaman ini adalah sebagai penebus waktu bersama mereka yang telah terlewat selama 20 tahun. Tetapi yang ada di pikiran ayahnya hanyalah menjadi raja. Hong menemui Pon untuk meminta kembali liontin giok miliknya yang dulu sempat dia bawa. Hong lalu memberikannya kepada Galie dan mengatakan jika ini adalah receiver miliknya tetapi baterainya sudah habis. Receiver ini bisa dia gunakan, tinggal mengisi dayanya dan bawalah kembali ayahnya ke tahun 2025. Hong tidak berniat kembali ke masa depan, sebab di sini dia telah mempunyai keluarga yang sangat mencintai dirinya. Saat ini Stewart dan Qing berada di titik pertemuan untuk melakukan pertukaran di antara sang kaisar dan Feng. Setelah berhasil, mereka bertiga segera pergi dari sana. Max sangat senang karena sang kaisar kini berada di tangannya, dan diam-diam dia bersama dengan tim telah mempunyai rencana jahat yang dengan akan menyingkirkan lainnya demi bisa menguasai semua barang-barang antik yang ada di zaman ini. Tetapi yang terpenting saat ini, mereka harus mendapatkan receiver untuk kembali ke zaman mereka. Pon yang mendengar itu, lalu mengatakan jika seharusnya mereka berdua pertimbangkan semua ini dengan secara matang-matang. Sebab jika andai saja mereka tidak mempunyai receiver itu, maka mereka berdua akan selamanya terdampar di sini. Pon lalu menyarankan mereka berdua bekerja sama dengan dirinya, yaitu dengan mengembalikannya ke istana lebih dulu dan di sana dia akan menyerahkan receiver yang ditinggalkan Hong Xiulong. Namun belum juga perbincangan itu selesai, penyamaran Hong terbongkar dan bersamaan dengan itu juga puluhan anak panah menghujam di tempat tersebut. Hong masih berusaha bernegosiasi dengan Max, namun nampaknya hal tersebut tidak diperdulikan oleh Max dan tim yang saat ini sedang bersembunyi dari tembakan anak panah yang mengarah ke mereka. Melihat Stewart tertembak, Hong memilih untuk pergi dari sana, menyelamatkan saudara angkatnya dari luka tembakan yang mengenai tubuhnya. Qing dan Feng berhasil kembali ke dalam benteng, namun yang tidak diduga oleh mereka, Ken dan Mosu juga mengikuti mereka dari belakang berniat membawa pergi Galie dari sana. Ken mengendap-endap masuk mencari keberadaan putrinya, sementara Mosu menempatkan beberapa bom di sana untuk mengacak-ngacak benteng itu. Setelah menemukan putrinya, Ken segera mengajak Galie pergi dari sana. Galie sempat menolak karena dia sakit hati dengan ucapan ayahnya tadi. Namun meskipun begitu, dirinya tidak bisa mengabaikan permintaan ayahnya. Keberadaan Ken dan Mosu segera diketahui warga benteng yang segera melakukan perlawanan terhadap mereka. Ken dan Mosu berhasil masuk ke dalam sangkar besi dan segera mengkloning wajah Pon. Semua orang menyerang Ken dan Mosu di dalam sangkar besi. Beberapa tembakan mengenai tubuh Pon di saat dia menyelamatkan Bowie. Mereka bertiga pun berhasil melarikan diri dalam benteng, dan tak lama setelah itu, sang kaisar pun tersadar. Pon selamat karena dia telah memakai baju pelindung pemberian Hong. Dan karena kejadian mengejutkan itu juga, baik Pon ataupun Qing mulai membuka hati mereka untuk menerima semua kesalahan di masa lalu. Di tengah perjalanan mereka, Galie sempat meminta berhenti untuk sekedar memohon kepada ayahnya agar mereka kembali saja ke masa mereka. Dirinya tak butuh kompensasi ataupun kemewahan, karena dia hanya meminta ayahnya berada di sisinya sebab dia telah kehilangan ayahnya selama 20 tahun. Dia tak mengerti tentang kenapa ayahnya sangat terobsesi menjadi raja. Tak usah terus dibayangi masa lalu, sebab bagi Galie, hidup bersama dengan ayahnya adalah sesuatu yang selama ini dia inginkan. Sekembalinya ke benteng, Hong segera meminta obat-obatan. Tetapi belum juga Stewart diobati, dia sempat berpesan kepadanya untuk tetap melindungi keluarga dan saudara mereka. Stewart pun menghembuskan nafas terakhirnya, yang kemudian diiringi isak tangis orang-orang yang ada di benteng.
Kematian Stewart membuat mereka terpukul, tetapi mereka tidak bisa terus merenungi kematian Stewart. Ching mengatakan jika mereka harus bertindak. Dia memang sangat membenci Pon, namun di satu sisi lainnya, Ching tidak ingin sejarah berubah. Kedua istri Hong juga mengungkapkan hal yang sama, karena bagi mereka lebih baik kehilangan nyawa mereka daripada merubah sejarah di masa ini. Hong paham dengan apa yang diharapkan oleh mereka semua, maka oleh sebab karena itu, dia akan mengantarkan Pon kembali ke istana untuk menyelesaikan semua masalah ini. Sesampainya Ken di tempat Max, dia lalu ditodong pistol olehnya, meminta receiver yang bisa membawa mereka pulang. Ken enggan memberikan receiver itu kepada Max, yang lantas menodongkan pistolnya ke kepala Galie. Situasi memanas, dan Ken lalu menodongkan pistolnya ke kepalanya, mengancam Max jika dirinya mati, maka dia pun tidak akan mendapatkan receiver itu. Ken meminta Max untuk tetap menjalankan rencana mereka dahulu. Dia telah membunuh sang kaisar. Jadi setelah mereka sampai ke istana, ambillah harta sebanyak yang dirinya mau. Setelah itu pulanglah kapanpun dia mau. Hong sebentar lagi akan mencari mereka semua, dan dia meminta dirinya beserta Max untuk berjaga-jaga di luar membunuh Hong, sementara dia akan masuk ke istana lebih dahulu. Max menolak rencana itu, karena dia ingin juga masuk ke dalam istana. Tak ingin situasi semakin memanas, Mosu pun meminta izin kepada Hong agar dia sajalah yang di luar bersama tim, sementara mereka bertiga masuk ke istana lebih dahulu. Esok harinya di benteng, mereka pun tengah bersiap menuju ke istana. Mereka lalu membaginya menjadi dua tim, terdiri dari rombongan Pon, serta Hong dan Stone yang akan lebih dulu menuju ke istana. Sesampainya di istana, Ken yang menyamar menjadi Kaisar Qin mengatakan kepada sang Perdana Menteri jika para jenderal telah dibinasakan semua oleh musuh, dan dia bisa selamat berkat bantuan dari dua orang rakyat jelata ini. Ken lalu minta sang Perdana Menteri untuk menyiapkan semua pasukannya, menyerang Hong beserta kelompok pemberontaknya, sebab semua kekacauan ini diakibatkan oleh Hong. Sang Perdana Menteri pun tak menyangka kalau guru Hong bisa berbuat seperti ini. Padahal sebelum Kaisar pergi, sang Kaisar ingin membahas kenaikan jabatan untuk guru Hong. Tetapi setelah mendengar cerita dari sang Kaisar, dirinya pun hanya bisa mengiyakan permintaan sang Kaisar. Sang Perdana Menteri pun pamit dari sana. Namun diam-diam, dia telah menyadari kalau orang yang ada di hadapannya itu pasti bukanlah sang Kaisar. Sebab sebelum kejadian ini, Kanselir Li yang selamat menemui dirinya menceritakan jika orang-orang itu punya senjata yang kuat, serta mahir dalam menggunakan sihir, sehingga mereka bisa merubah wujud mereka menjadi diri kita. Di dalam hutan, saat ini sedang terjadi pertempuran di antara Mosu dan tim melawan Hong dan Stone. Meskipun singkat, tujuan Hong menahan orang-orang Ken di sana telah berhasil. Dia lalu pergi dari sana, dan Mosu segera mengabari Max jika mereka tengah diserang. Max lalu meminta mereka berdua untuk kembali ke istana, menyusun sebuah rencana lagi untuk kemungkinan terburuk yang menghampiri. Hong tiba di benteng, dan sang Perdana Menteri yang mengetahui kalau yang ada di hadapannya itu adalah guru Hong yang asli. Hong pun lalu meminta sang Perdana Menteri untuk segera mengirim perlindungan, karena sang Kaisar dalam perjalanan menuju ke tempat ini, sementara dia akan mengurusi sang Kaisar palsu. Di dalam istana, Ken yang mengetahui kalau Hong akan masuk ke dalam sini, segera memerintahkan semua prajuritnya berjaga di pintu masuk, membunuh setiap pemberontak yang datang ke tempat ini. Mengetahui kalau sang Kaisar akan masuk ke dalam istana, Mosu dan Max segera berusaha menghentikannya. Namun karena mereka berdua gagal, Mosu lalu meminta Max beserta dengan yang lainnya bersiap untuk kemungkinan terburuk yang terjadi. Max lalu meminta Ken untuk menyiapkan receivernya, karena lebih baik mereka segera kembali saja ke zaman mereka. Ken pun hanya terdiam dan mengingat kalau receiver miliknya itu dia simpan dekat rumah Hong. Para pasukan pun menyerang Hong dan Stone yang kini telah sampai di pelataran istana. Ken bertanya kepada putrinya tentang perkataan dirinya yang mengatakan tentang apakah benar kalau Hong benar-benar bisa menjamin keselamatannya. Gali pun lalu mengatakan jika Hong masih mempunyai receiver dan dia sudah berjanji akan membantu kepulangan mereka. Ken merasa lega mendengar itu. Namun karena receiver yang dibawa Hong sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, dia tidak tahu apakah itu masih berfungsi dengan benar. Dan jikapun itu masih berfungsi, model itu hanya akan bisa membawa 2 orang saja. Sementara itu di luar sana, Hong dan Stone terlihat sedang menghadapi Max dan Mosu yang datang menghampiri mereka. Hong masuk ke dalam istana dan segera membawa Galie agar dia bisa mengisi daya receivernya. Mereka berdua berusaha mencari cara dalam mengisi daya pada receiver. Namun tiba-tiba Max menyergap mereka dari samping. Ken lalu mendatangi mereka, mencegah Max berbuat semaunya.
Tetapi Max tidak peduli dan memaksa Hong memberikan reservoir miliknya. Max berusaha mengisi daya pada reservoir itu, tetapi karena dia tidak bisa, Max memberikannya lagi kepada Hong untuk dirinya mengisi dulu daya yang ada pada reservoir. Dia pun lalu pergi dari sana. Ken lalu mencoba memakai alatnya untuk mengisi daya pada reservoir, bersamaan juga dengan kedatangan sang kaisar ke istana. Pon lalu memerintahkan semua prajuritnya untuk menahan mereka semua yang ada di dalam istana. Hong mencoba memohon kepada Pon jika dia yang akan menangani semua permasalahan ini. Namun karena sang kaisar merasa terhina sebab orang-orang itu telah menirunya, nampaknya indahan Hong tidak dipedulikan oleh dirinya. Galia menyadari kalau situasi ini tidak akan berlangsung lama, maka dia pun nekat menyamar menjadi sang kaisar agar baterai di reservoir segera terisi. Galia mencoba memanipulasi semua orang di sana. Bahkan dia hampir saja menusuk sang kaisar jika andai saja Hong tidak memegang pedangnya, namun hal itu langsung dimanfaatkan oleh Pon untuk menusuk perut Galia. Hong marah dengan tindakan Pon, sebab jika reservoir itu terisi daya, mereka juga akan pergi dari tempat ini. Pon tidak peduli dengan apapun ucapan Hong, sebab jika dia ikut campur, dirinya pun tak akan segan-segan membunuh dirinya. Ken hanya bisa menangisi kematian putrinya itu, dan momen sedih itu bersamaan juga dengan terisinya daya pada reservoir milik Hong. Pon tidak bisa membiarkan semua orang kabur. Bahkan dia sempat membunuh Mosu karena mencoba mengambil reservoir itu. Hong berusaha mencegah Pon menghancurkan reservoir, namun dia terlambat. Pon mendekati Ken dan berniat untuk membunuhnya. Ken pun hanya bisa pasrah menerima ajalnya. Tetapi sebelum dia mati, Ken mengatakan jika waktumu hanya tinggal 10 tahun lagi untuk hidup, sebab kekuasaannya akan berakhir di tangan Hong. Kaisar marah mendengar itu dan segera memerintahkan pasukannya membunuh semua orang yang ada di dalam sana. Pertarungan antara guru dan murid pun terjadi di sana. Hong pun menyandera Pon dan meminta mereka semua melepaskan keluarganya, serta meminta sebuah perahu untuk pelariannya. Sebelum berpisah, Hong meminta Pon untuk tidak lagi mencari dirinya, karena dia benar-benar akan menghilang dari pandangannya. Pon yang marah tidak peduli dengan perkataan Hong, sebab jika dia masih di bawah langit ini, ke ujung dunia pun dirinya pasti akan mencarinya. Dia telah membangun sebuah benteng dan merekrut para pemberontak. Dia juga sudah tahu tentang masa depannya. Tetapi mengapa Hong menyembunyikan semuanya dari dirinya? Siapapun yang merintangi ambisinya tak akan diampuni, termasuk Hong yang notabene adalah gurunya. Hong pun mengatakan, jika sejarah tidak akan bisa dirubah, dan yang harus terjadi pada akhirnya pasti terjadi. Itu sebenarnya hanyalah satu alasan bagi Hong tidak membunuhnya, karena alasan yang terpenting itu adalah karena Pon sedari awal menganggap dirinya keluarga. Pon pun teringat masa-masa dulu, dan karena ingatan tersebut jugalah yang pada akhirnya membuat Pon melepaskan Hong dengan kesedihan. Pon berharap di masa depan dia bisa bertemu dengan Hong kembali. Namun Hong hanya mengatakan, biarkan semua ini menjadi kenangan, dan ikutilah kehendak langit karena semua ini sudah menjadi takdir dan juga sejarah. Setelah kepergian Hong, Pon pun segera memerintahkan sang Perdana Menteri untuk menyiapkan segalanya lagi. Karena jika dia ingin mewujudkan kekuasaan, harus ada sebuah pengorbanan. Dan mengenai kejadian malam ini, siapapun di antara mereka yang berani menyebarkan beritanya, maka kematian akan menjadi hukumannya. Dan sebelum film berakhir, sesaat sebelum Pon menghancurkan reservoir milik Hong, dia sempat bertanya tentang apakah jika dirinya memutuskan untuk pulang, apakah semua ini akan berakhir berbeda. Hong mengatakan, jika setiap pilihan akan menciptakan semesta baru, dan jika dia ingin melihat hal itu, Hong akan mengajaknya ke masa depan. Hong, Pon, dan lainnya menuju ke tahun 2025. Dr. Wu dan Tuan Li sangat terkejut sekaligus takjub dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Pon dan lainnya akhirnya juga bisa melihat tempat asal Hong yang begitu menakjubkan. Mereka melihat kembang api yang belum pernah mereka lihat di zaman mereka. Makanan yang dihidangkan pun sangat enak dan belum pernah mereka makan sebelumnya. Tiba-tiba seorang wanita yang mirip sekali dengan Putri Ciu muncul di hadapan mereka semua, yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut karena tak menyangka bisa melihat wajah itu lagi. Setelahnya, Hong mengajak mereka semua kembali lagi ke masa mereka, dan Hong berpesan kepada Dr. Wu dan juga Tuan Li jika dia tidak akan kembali lagi ke sini, sebab di sana dia telah mempunyai keluarga yang luar biasa.
Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!